Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma shalli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kita hormati bersama pengasuh pondok pesantren sekaligus ketua yayasan Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Mukri Haji MA.MH, dan juga wakil pimpinan dan juga direktur KMI, Dewan Guru, dan juga anak-anak semuanya di Darun Naim. Alhamdulillah, pada pagi ini kita melaksanakan upacara pengibaran bendera 17 Agustus. Ini adalah bagian daripada rangkaian pekan perkenalan di Darun Naim. Kita telah melakukan pembukaan, kemudian kuliah umum babak 1, kemudian upacara bendera 17 Agustus, dan kemudian nanti kita tutup dengan arena gembira. 78 tahun yang lalu kita merdeka. Pahlawan-pahlawan mereka mengorbankan jiwa raga mereka untuk kebahagiaan kita pada saat ini. Kita generasi yang hidup saat ini harus mengenang pahlawan kita, karena kita adalah bagian daripada bagian bangsa yang besar. Bangsa yang besar adalah bangsa yang selalu ingat pahlawannya. Banyak di luar sana orang-orang yang tidak mau mengibarkan bendera sangsaka merah putih, karena mereka menganggap ini adalah bagian daripada suatu kesyirikan. Tapi di pondok pesantren modern Darun Naim Yapia, menghormati bendera adalah bagian daripada mengenang jasa pahlawan kita. Kita adalah bangsa besar. Dalam diri kita ada jiwa besar. Kita mengenang pahlawan kita yang telah mengorbankan jiwa raga mereka, karena kita tahu bahwasanya tanpa mereka kita tidak mungkin ada. Anak-anak semuanya, agama adalah bagian daripada jiwa kita. Tetapi negara yang disimbolkan dengan bendera sangsaka merah putih, bendera merah putih, adalah bagian daripada diri kita juga. Kalau diibaratkan dengan tangan, maka agama yang simbolnya adalah Al-Quran, agama Islam yang simbolnya adalah Al-Quran, maka dia ada terletak pada tangan kanan kita. Sedangkan negara yang simbolnya adalah bendera merah putih dan juga konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, kita bagaikan sebagai tangan kiri kita. Maka tangan kanan dan tangan kiri tidak akan mungkin bersuara kalau tidak hidup berdampingan. Tidak akan memunculkan suara tepukan tangan gerakan apabila tidak bersinergi seia sekata. Maka kita sebagai santri harus tetap mencintai negara kita dan juga mencintai agama kita, karena menegakkan negara adalah menegakkan agama. Tanpa negara, maka agama tidak akan mungkin bisa ditegakkan. Dan tanpa agama, maka negara tidak punya ruh untuk bisa berdiri tegak. Anak-anakku semuanya, kita adalah santri. Perjuangan kemerdekaan tahun 1945 yang sebelumnya sudah ada perjuangan pergerakan kemerdekaan pendobrak. Kemudian melakukan gerakan-gerakan perang gerilya melawan para penjajah. Itu semuanya mayoritas digerakkan oleh santri. Karena santri di pondok-pondok pesantren, mereka didoktrin untuk mencintai negara, hubbul waton minal iman. Maka mereka bergerak untuk kemudian melawan para penjajah. Disitulah sebenarnya peran kita sebagai santri, peran nenek moyang kita, peran pahlawan-pahlawan kita yang mayoritas mereka adalah orang-orang beragama, mereka adalah santri. Santri menggerakkan kemerdekaan.
Karena agama kita mengejarkan jihad. Jihad untuk melawan kebatilan. Maka santri diakui oleh negara kita. Diakui oleh pemerintah bahwasanya kontribusi santri, peran santri dalam menegakkan kemerdekaan itu sangatlah besar. Maka kemudian tahun 1945 kita merdeka. Dan Indonesia merdeka dengan berdarah-darah, bukan hadiah. Maka ketika kemerdekaan digaungkan, maka negara Mesir mengakui kemerdekaan kita. Negara Pakistan mengakui kemerdekaan kita. Negara Rusia mengakui kemerdekaan kita. Dan itu diketahui oleh Presiden Soekarno, presiden pertama kita. Mesir, Pakistan, Rusia adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Maka kemudian dari kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 yang bertepatan dengan hari Jumat, itu menjadi inspirasi dunia bahwasanya manusia itu semuanya harus merdeka. Maka kemudian tahun-tahun berikutnya, tahun 47, tahun 48, terus berlanjut kemudian semua negara-negara yang dijajah menjadi merdeka. Indonesia menjadi inspirasi kemerdekaan. Bahwasanya tidak ada manusia yang boleh diperbudak. Tidak boleh ada manusia yang dijajah. Mereka merdeka. Mereka harus hidup bebas. Mereka harus bisa menunjukkan bahwasanya mereka memiliki hak asasi manusia. Maka oleh karena itu anak-anakku semuanya, kita menjadi santri harus berbangga diri. Ini tidak cuma klaim dari saya selaku pimpinan pondok di sini. Tapi ini adalah sebuah fakta sejarah. Santri adalah memberikan inspirasi. Tidak cuma inspirasi kemerdekaan bagi Indonesia. Tapi juga memberikan inspirasi pada dunia bahwasanya manusia itu harus diakui sebagai manusia. Bahwasanya manusia itu punya hak asasi manusia. Oleh karena itu anak-anak semuanya, santri harus kuat. Kuat untuk tidak hanya melakukan rutinitas kewajiban kita sehari-hari, tapi juga kuat untuk meninggalkan hal-hal yang tidak baik. Hal-hal yang tidak baik yang biasa kita lakukan di luar. Misalnya dengan bermain HP, main game, atau pacaran, atau bersenang-senang dengan hal yang tidak baik, meninggalkan sholat. Maka di pondok pesantren ini, kita sebagai santri yang punya mentalitas tinggi harus kuat dan bisa menjalankan perintah Allah dan meninggalkan hal-hal buruk itu. Santri harus menjadi pemenang. Santri tidak boleh menjadi pecundang. Santri harus bermental baja, tidak boleh bermental kerupuk, apalagi bermental tempe. Maka momen 17 Agustus di tahun 2023 ini sebagai peringatan 78 tahun kita merdeka, kita harus bisa mengisi kemerdekaan. Kita harus bisa menjadi generasi yang kuat yang akan melanjutkan estafet pemerintahan. Santri tidak cuma menjadi marbot masjid, tidak cuma hanya menjadi ustadz di pesantren, tapi juga santri nantinya harus mengisi parlemen, harus mengisi pemerintahan, harus menjadi presiden, harus menjadi menteri, harus menjadi gubernur, menjadi bupati, bahkan menjadi kepala desa sekalipun. Anak-anak semuanya, mari kita doakan pahlawan-pahlawan kita, termasuk juga pahlawan di keluarga kita, yaitu bapak, ibu kita, ayah, bunda kita, kakek, nenek kita. Dan juga tentunya yang pastinya pahlawan yang telah mendirikan negara ini. Semoga mereka-mereka yang telah mendahului kita diberikan cahaya kuburannya, diberikan cahaya di alam barzahnya, diampuni dosa-dosanya, dan dianggap sebagai syahid karena memperjuangkan kemerdekaan negara Republik Indonesia sebagai bagian daripada perjuangan menegakkan agama kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja prakata dari saya selaku pimpinan, maka tetap semangat di pondok pesantren. Jangan pernah menjadi pecundang. Jadilah pemenang. Jadilah orang yang akan menorehkan sejarah, bukan orang yang menjadi saksi sejarah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerak!